Shalom, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Tuhan yang baik di dalam Tuhan Yesus, bahkan seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan video kami saat ini. Saya harus jujur bahwa akhir-akhir ini saya dibuat galau oleh Tuhan. Karena apa? Sejumlah peristiwa beberapa tahun belakangan ini terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Peristiwa-peristiwa yang menurut akal manusia saya itu adalah membuat saya secara manusia itu takut, membuat saya secara manusia itu berpikir dan terus merenung. Artinya saya benar-benar galau. Kenapa? Kalau kita merenungkan atau coba kita lihat ke belakang sebentar, beberapa tahun yang lalu seperti tahun 2018, itu sejumlah peristiwa terjadi, seperti bencana alam dan tsunami di beberapa tempat terjadi. Bahkan ada kecelakaan pesawat, dan tidak sedikit korban di sana yang meninggal. Keluarga di sana kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang kehilangan rumah mereka, tempat tinggal mereka. Sejumlah peristiwa itu terjadi. Lalu tahun 2019 kita memasuki sebuah tahun politik, di mana goncangan politik terjadi di bangsa ini. Debat itu terjadi, bahkan konflik-konflik politik itu terjadi. Benar-benar itu suasana ketegangan politik itu terjadi. Bahkan terjadi kerusuhan beberapa kali di tahun 2019. Tidak hanya berhenti di situ. Tahun 2020, di awal tahun 2020, kita dikejutkan dengan pandemi COVID-19 yang sangat mewabah di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Di beberapa negara-negara terjadi atau mengalami pandemi COVID-19 ini. Kita mendengar bahwa ada sejumlah orang yang pada akhirnya positif terkena corona. Ada yang meninggal, tapi puji Tuhan, ada yang sembuh. Ini yang membuat saya benar-benar galau. Pikiran saya berkecamuk dan saya terus bertanya-bertanya. Tetapi di tengah-tengah kegalauan saya percaya, walaupun saya galau, God always love and understand. Artinya saya akhirnya percaya bahwa Allah itu selalu mengasihi dan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan suatu perenungan, bisa disebut sebagai khotbah singkat saya, tanggapan saya terhadap apa yang terjadi akhir-akhir ini. Saya memberi topik tentang akhir zaman atau aman. Akhir zaman part 1. Artinya akan ada part 2 nanti yang saya akan sampaikan terkait dengan akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa apakah ini pertanda benar-benar akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Tuhan, setiap orang Kristen itu harus mengerti akhir zaman itu dengan benar menurut firman Tuhan atau menurut Alkitab. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengerti akhir zaman dengan benar menurut Alkitab? Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa poin penting dari kedua pasal di dalam kitab Injil Matius 24-25. Itu ada 97 ayat. Saya tidak akan membacakan kedua pasal ini, tapi saya memberi PR buat Bapak Ibu untuk membaca dua pasal ini. Ada 97 pasal. Artinya kalau Bapak Ibu membaca, itu paling tidak ada 15 menit. Bapak Ibu meluangkan waktu untuk membacanya. Namun saat ini saya akan sampaikan kepada kita tentang apa yang saya sebut dengan akhir zaman. Nah, saya akan memberikan beberapa catatan-catatan penting tentang bagaimana kita menyikapi akhir zaman, atau bagaimana kita memahami akhir zaman menurut Alkitab atau menurut pandangan firman Tuhan. Dan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa akan tanyakan, nanti saya akan jawab.
atau dalam bentuk WhatsApp. Bapak Ibu bisa akan tanyakan itu. Nah, mari kita akan fokus pada pembahasan ini. Pertama-tama, kalau kita mau memahami akhir zaman, maka yang pertama, kita harus mengerti tanda-tandanya. Kita harus mengerti tanda-tandanya. Yang pertama, ada tanda yang menyatakan perlawanan terhadap Allah. Ada tanda-tanda yang menyatakan perlawanan terhadap Allah, yaitu ada penganiayaan dan perlawanan terhadap orang percaya. Itu kita dapat melihat di dalam Matius 24 ayat 9 dan ayat 21, yang berbunyi demikian, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Artinya di bagian tanda yang pertama ini, ada perlawanan terhadap orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Ada penganiayaan, dimusuhi, bahkan ada tindakan-tindakan kekerasan yang dialami oleh orang-orang percaya. Ini menjadi salah satu tanda. Meskipun tidak semua orang mengalami itu, tetapi paling tidak ada orang-orang percaya yang mengalami tekanan-tekanan ini, perlawanan-perlawanan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagian dari perlawanan terhadap Allah, akan ada kemurtatan. Pasal 24 ayat 10 sampai 12 atau ayat 10 dan ayat 12 juga berbunyi demikian. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya di situasi-situasi seperti ini akan ada banyak orang yang akhirnya murtad, memilih tidak mempercaya kepada Tuhan karena mereka kecewa. Seperti dalam situasi ini, seperti mereka tidak melihat Tuhan tidak menolong mereka, Tuhan tidak peduli dengan mereka. Untuk apa saya percaya kepada Tuhan lagi? Toh dalam situasi seperti ini Tuhan tidak menolong saya tidak melihat Tuhan menolong kehidupan saya. Justru saya kehilangan dengan orang-orang yang saya kasih, justru saya kehilangan pekerjaan. Akhirnya mereka itu murtad. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu, akan ada penyesatan atau muncul nabi-nabi atau mesias-mesias palsu. Pasal 24 ayat 11, ayat 23 sampai 26. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Artinya dalam situasi seperti ini muncul orang-orang yang sok tahu tentang kebenaran, muncul orang-orang yang sok tahu menjadi orang-orang pembawa kebenaran. Padahal itu mereka berusaha menyesatkan kita. Bahkan ada orang-orang yang akhirnya memprediksikan bahwa beberapa bulan lagi, tahun sekian, bulan sekian, Tuhan akan datang. Itu adalah penyesatan, Bapak Ibu. Itu adalah nabi-nabi palsu. Mereka begitu heboh menyampaikan mujizat-mujizat yang pada akhirnya mereka menggeserkan iman mereka di dalam Tuhan. Ini yang Alkitab katakan pada kita. Jangan percaya itu. Pegang kepada apa yang firman Tuhan katakan. Dan kalau kita mengalami hal-hal itu, atau muncul peristiwa-peristiwa itu, nabi-nabi palsu, mujizat-mujizat palsu, maka itu pertanda hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa akan muncul perlawanan terhadap Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, ada tanda yang menyatakan penghakiman dari Allah. Saya harus menggarisbawahi bahwa konsep penghakiman dari Allah tidak seperti apa yang kita lihat di dunia saat ini. Penghakiman itu seperti orang itu menghakimi orang berdasarkan fakta, salah benar lalu diadili. Kalau dia salah dia penjara, kalau dia benar dia bebas. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, konsep penghakiman itu berbicara tentang ada rentang waktu
Melalui peristiwa-peristiwa terjadi, orang itu melihat itu sebagai kesempatan bagi dia untuk bertobat, untuk memperbaiki hidupnya sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi itu penghakiman itu bukan menghakimi orang berdasarkan salah benarnya, tapi kesempatan yang ada melalui peristiwa-peristiwa terjadi, itu menjadi kesempatan bagi orang itu untuk merefleksikan diri, untuk memperbaiki diri, untuk bertobat sebelum kedatangan Tuhan. Nah, ada beberapa tanda-tanda itu Bapak Ibu yang menyatakan penghakiman Allah. Yang pertama adalah adanya bencana alam, khususnya gempa bumi. Pasal 24 dari Matius 24 ayat 7b menyebutkan bahwa akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa tahun 2018 bahkan tahun-tahun yang silam pun itu terjadi gempa bumi di beberapa tempat, ada tsunami di beberapa tempat. Itu artinya Bapak Ibu menunjukkan kepada kita pada umumnya bahwa inilah waktunya bagi kita untuk memperbaiki diri. Bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia ini, waktunya bagi kita untuk bertobat, waktunya bagi kita untuk benar-benar kita kembali kepada Tuhan. Tanda yang menyatakan penghakiman dari Allah yang kedua adalah adanya peperangan. Matius 24 ayat yang ke-6a berbunyi demikian: kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ayat 7a, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini menunjukkan bahwa kesempatan bagi kita juga untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Kita boleh mendengar di sejumlah tempat ada peperangan antar bangsa, ada konflik-konflik yang terjadi di antar negara yang ada. Bahkan ada konflik-konflik internal yang terjadi. Ini tanda bahwa hari Tuhan semakin dekat. Tanda yang ketiga yang menyatakan penghakiman dari Allah adalah adanya kelaparan dan sakit penyakit. Pasal 24 ayat 7b dari Injil Matius, akan ada kelaparan di berbagai tempat. Saat ini apa yang terjadi di kondisi bangsa kita, bahkan di dunia saat ini, efek dari pandemi COVID-19. Orang menjerit, ada kelaparan, ada sakit penyakit. Ini menunjukkan bahwa tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Namun sikap kita sebagai orang percaya adalah mari kita melakukan kebaikan, tindakan-tindakan kepedulian kepada mereka yang sedang kelaparan, kepada mereka yang sedang sakit. Biarlah di saat-saat ini mereka boleh pergunakan sebagai kesempatan buat mereka untuk datang kepada Tuhan, mengalami pertolongan di dalam Tuhan. Dua tanda akhir zaman kita sudah mendapatkan, kita sudah mengerti. Yang ketiga adalah tanda yang mengatakan atau tanda yang menyatakan anugerah dari Allah. Yang pertama, pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14 menyatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan akan datang kali kedua kalau seluruh dunia ini mendengar Injil. Injil diberitakan sampai ke pelosok-pelosok, orang mendengar tentang berita Injil itu. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kalau semua orang pada akhirnya akan mendengar Injil, kesudahan atau hari kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Dan yang kedua, keselamatan rohani terjadi bagi etnis atau bagi bangsa Israel. Kalau kita melihat saat ini, persentase orang Israel yang percaya kepada Yesus itu masih sangat kecil. Ada yang menduga itu baru 3% saja. Tapi ada juga yang menduga itu
baru 10% saja. Intinya adalah persentase orang Israel yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka itu masih sangat-sangat kecil sekali. Dan menjelang hari kedatangan Tuhan, Alkitab mencatat, misalnya dalam Roma 11 ayat 25 sampai 30, menunjukkan bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ada pertobatan bagi Israel secara besar-besaran. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi itu yang Alkitab katakan. Nah, kita sudah mengerti bahwa kalau kita memahami akhir zaman, maka kita harus mengerti tanda-tandanya. Yang pertama, adanya perlawanan terhadap umat Allah, atau adanya perlawanan terhadap Allah. Yang kedua, adanya penghakiman dari Allah. Dan yang ketiga, adanya tanda yang menyatakan anugerah Allah. Bagian yang kedua, untuk memahami akhir zaman, maka kita harus mengerti sifatnya. Jadi yang pertama tadi kita harus mengerti tanda-tandanya. Yang kedua, kita harus mengerti sifat dari akhir zaman. Apa saja sifat akhir zaman? Yang pertama, sifat akhir zaman itu suddenly, atau tiba-tiba. Alkitab menyatakan bahwa hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Artinya kita tidak tahu kapan itu akan datang. Yesus sendiri mengatakan dia tidak tahu. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Siapa sih yang tahu kapan pencuri itu datang? Atau pencuri mana yang menyampaikan kepada tuan rumah, "Hei, malam ini jam sekian, tanggal sekian saya akan datang ke rumah mencuri, merampok." Nggak ada. Ini yang Alkitab katakan bahwa kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Artinya suddenly. Yang kedua, sifat yang kedua itu personal. Artinya melibatkan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Dia datang dengan pribadinya, gitu ya, personal. Yang ketiga, sifatnya yang ketiga adalah bodily, melibatkan tubuh kemuliaan Tuhan. Jadi dia bukan datang seperti hantu atau pocong yang hanya kita menerawang saja, atau dia hanya datang dengan roh saja. Tidak. Tetapi dia selain personal, melibatkan pribadinya, juga dengan tubuh kemuliaannya. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat itu adalah visible. Artinya bisa terlihat oleh banyak orang. Artinya kita bisa menyaksikan itu. Kita bisa melihat, bahkan seluruh orang di dunia itu bisa melihatnya. Matius 24 ayat 30 mengatakan demikian. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Mungkin kita berkata atau bertanya, bagaimana kita bisa menyaksikan? Bagaimana kita bisa melihatnya? Bagaimana seluruh dunia bisa akan menyaksikannya? Kalau dulu mungkin kita bingung. Sekarang dengan perkembangan teknologi media sosial sekarang, orang di seluruh dunia ini bisa menyaksikan. Bahkan kita tidak tahu bagaimana pada akhirnya orang bisa akan menyaksikan Tuhan itu datang. Meskipun itu tiba-tiba, kita tidak tahu, melibatkan pribadi dan tubuh kemuliaannya, dan semua orang bisa akan menyaksikan. Itu kata firman Tuhan. Nah, sifat kedatangan Tuhan itulah yang kita harus mengerti, Bapak Ibu. Bahwa yang pertama itu suddenly, tiba-tiba. Yang kedua melibatkan pribadi, dan yang ketiga tubuh kemuliaannya. Dia bukan datang dalam bentuk kayak setan atau dalam bentuk pocong gitu yang hanya roh saja begitu. Sepertinya akhirnya kita jadi takut untuk akan melihatnya. Enggak, melibatkan tubuh. Dan akhirnya semua orang bisa akan menyaksikan atau melihatnya. Jadi untuk memahami akhir zaman itu, kita harus memahami satu, tanda-tandanya. Yang kedua, kita harus mengerti sifat kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh meramalkan.
tetapi kita harus mempunyai sikap yang bijaksana. Jadi, yang ketiga, kita tidak boleh meramalkannya, tetapi kita harus punya sikap yang bijaksana. Apa itu? Kalau kita membaca Matius 24, ada beberapa istilah atau kata-kata yang dipakai oleh Yesus. Bagaimana sikap kita yang bijaksana dalam memahami akhir zaman atau hari kedatangan Tuhan. Yang pertama itu, istilah yang pertama adalah waspadalah. Yang kedua itu siap sedialah. Yang ketiga itu berjaga-jagalah. Yang keempat itu berawas-awaslah. Saya akan membacakan beberapa ayat yang menyebutkan bagian ini. Pasal 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah. Pasal 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. 24 ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pasal 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia itu datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, pertanyaannya adalah, apa artinya waspadalah, siap sedia, berawas-awaslah, berjaga-jagalah? Apa maksudnya ini? Yang pertama artinya adalah kita harus tetap memelihara iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Tak kalah tertundanya hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hal ini kita bisa belajar dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, di situ merefleksikan atau memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita itu harus memelihara iman kita. Karena kedatangan Tuhan, karena sifat kedatangan Tuhan itu yang suddenly, yang tiba-tiba, kita tidak tahu. Maka kita harus berjaga-jaga. Artinya kita harus memelihara iman kita. Seperti 5 gadis yang bijaksana ini, mereka mempunyai persediaan minyak. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh itu, mereka tidak mempunyai persediaan minyak. Sehingga ketika mereka nantikan kedatangan Tuhan, api mereka padam. Mereka tidak mempunyai persediaan. Dan waktu mereka pergi membeli, Tuhan datang. Nah, kita bisa tarik itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kebiasaan orang pada masa kini ketika diajak beribadah, ikut KKA, kelompok keluarga Allah, atau kersel, atau persekutuan doa, atau doa malam, atau kegiatan-kegiatan ibadah yang ada, selalu punya alasan. Nanti saja, masih sibuk, entar saja, saya masih kerjakan ini, aduh, nanti saja saya bertobat, nanti saja, masih ada esok. Artinya adalah respon-respon seperti itu secara tidak langsung itu kita sedang mengatakan, Tuhan kan belum datang. Nanti kalau udah dekat-dekat Tuhan mendatang, baru saya bertobat, baru saya sungguh-sungguh beribadah, baru saya sungguh-sungguh berdoa, baru saya sungguh-sungguh baca firman Tuhan, baru saya sungguh-sungguh berubah di dalam Tuhan. Bertobatnya ya besok saja, minggu depan saja. Ingat, sifat kedatangan Tuhan salah satunya adalah tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Karena itu mari kita belajar dari 5 gadis yang bijaksana. Mari kita memelihara iman kita dan kasih kita kepada Tuhan. Makna yang kedua dari berjaga-jaga, bersiap-siap, berawas-awas adalah kita harus tetap mengembangkan kemampuan, talenta, dan karunia atau potensi yang Tuhan beri buat kita untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul 2 di sana, ataupun di dalam Matius 25 ayat 14-30. Matius 25 ayat 14-30. Di situ dikasih gambaran-gambaran
tentang orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan dengan beberapa talenta. Ada diberikan 5 talenta, ada diberikan 2 talenta, ada diberikan 1 talenta. Masing-masing mengembangkan. Yang 5 mengembangkan jadi 10, yang 2 mengembangkan jadi 4. Tetapi yang 1, dia tidak mengembangkan apa-apa, justru dia menguburkan itu. Nah, itu refleksinya bagi kita. Artinya adalah tipe orang percaya yang menuduh dan selalu menolak untuk melayani Tuhan, untuk mengembangkan potensi yang Tuhan sudah berikan, sekecil apapun. Sebenarnya kisah ini bukan soal seberapa banyak talenta kita, seberapa banyak potensi atau karunia yang Tuhan beri buat kita, tetapi apakah dengan talenta atau potensi atau kemampuan yang Tuhan beri buat kita, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Atau akhirnya kita justru merasa minder, aduh, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya potensi, saya tidak seperti si ini, saya tidak seperti si ini, saya biar biasa-biasa saja hidup saya. Ini cara berpikir yang salah cara berpikir ini. Justru dalam situasi seperti ini, justru waktu kita menantikan hari kedatangan Tuhan, mari kita kembangkan potensi kita. Kita tidak terbatas oleh situasi saat ini. Seperti saat ini, stay at home, work from home. Kita tidak hanya berdiam diri di rumah saja. Mari kita minta Tuhan untuk kita kembangkan potensi kita, karunia yang Tuhan beri buat kita, untuk kita berkreasi, untuk kita mengembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Itu refleksi yang kedua. Refleksi yang ketiga tentang berjaga-jaga, waspada, siap sedia adalah kita harus tetap mengenali dengan bijak dan melakukan tindakan-tindakan kepedulian terhadap wajah-wajah, dalam tanda kutip, wajah-wajah Tuhan Yesus di antara orang-orang yang papa di sekitar kita. Kalau kita menyimak Matius 25 ayat 31 sampai 46, di situ Yesus mengatakan bahwa ternyata Yesus itu bisa hadir di tengah-tengah orang-orang yang papa. Diberikan perumpamaan bahwa ketika orang lapar, kita memberikan makan. Ketika orang haus, kita memberikan minum. Ketika orang kedinginan, kita memberikan pakaian. Ketika orang di dalam penjara, kita menjenguk. Ketika orang sakit, kita menolong, memberikan pengobatan-pengobatan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa ada dalam tanda kutip Yesus yang sedang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan kepedulian dalam kehidupan kita. Ternyata salah satu pelayanan yang paling dikehendaki oleh Yesus adalah melayani mereka yang papa. Seharusnya gereja pada masa kini harus banyak berefleksi mengenai misi Tuhan di muka bumi ini. Bahkan tidak hanya berefleksi saja, tetapi mengambil tindakan-tindakan yang bijak untuk melakukan kepedulian terhadap orang-orang yang papa. Saya sangat mengapresiasi tindakan-tindakan gereja, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, kelompok-kelompok komunitas-komunitas Kristen, anak-anak muda yang melakukan tindakan-tindakan kepedulian saat ini. Justru inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, kita jangan pusing mempertanyakan sampai kapan pandemi COVID ini akan berakhir, kapan Tuhan akan mau datang. Tapi justru di situasi ini mendorong kita untuk melihat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang papa. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menasihatkan demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat ini menyimpan 2 pesan. Yang pertama, pesan misi. Yang kedua, pesan pengharapan. Jadi ketika kita mengikuti perjamuan kudus, sesungguhnya itu adalah salah satu media yang Tuhan pakai untuk mendorong kita melakukan misi Tuhan, serta memberikan kita pengharapan bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan datang. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Tuhan, bahkan seluruh pemirsa dimanapun berada, saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan hari ini. Bagaimana kita memahami akhir zaman menurut firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus pasti akan datang kembali kali yang kedua. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan Ia akan datang kembali.
kecuali Bapa di sorga. Matius 24 ayat 36. Kesimpulan yang kedua, Bapak Ibu, jangan menjadi manusia yang sok tahu dan mudah percaya jika ada orang yang mengatakan bahwa waktu kesekian Tuhan Yesus akan datang, tahun ini, bulan ini Tuhan Yesus akan datang. Itu semuanya omong kosong, salah. Tidak ada satupun yang memprediksi itu, bahkan yang menentukan kapan Tuhan akan datang. Tidak ada. Kita jangan menjadi manusia yang sok tahu. Dan fokus Yesus bukan di situ sekali lagi, tapi nasihat Yesus bagaimana sikap kita memahami akhir zaman itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Kesimpulan saya yang ketiga adalah tugas kita bukan mensupport Tuhan Yesus untuk bertanya kepada Bapanya kapan Dia akan datang kembali kali yang kedua. Tetapi tugas kita adalah selalu waspada, berawas-awas, bersedia senantiasa, dan berjaga-jaga. Dengan cara apa? Mari kita memelihara kasih kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita pergunakan talenta, potensi yang Tuhan kasih buat kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mari kita melihat orang-orang yang papa. Kita melakukan tindakan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan kasih sayang dari Tuhan. Dan demikian, untuk part 1 ini, akhirnya kita bisa memahami akhir zaman dengan baik. Jadi akhir zaman itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menyeramkan. Tidak, itu cara berpikir yang salah, Bapak Ibu. Salah. Karena kita memahami akhir zaman itu menurut firman Tuhan itu sangat-sangat jelas sekali. Yang pertama itu kita harus memahami tanda-tandanya. Yang kedua itu kita harus memahami sifatnya. Dan yang ketiga, kita harus memahaminya dengan sikap yang bijaksana. Dengan demikian, kalau kita punya pemahaman yang baik terhadap akhir zaman, akhirnya kita bisa akan menjalani hidup itu dengan lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih karena sudah menyaksikan part 1 dari bagaimana kita memahami akhir zaman menurut perspektif Alkitab. Di part 2 nanti saya akan membahas secara khusus tentang apa yang lagi terus heboh, viral, terkait dengan angka 66. Apakah itu benar akan menjadi sebuah microchip yang ditanamkan di dahi atau ditanamkan di tangan atau di tubuh manusia seperti yang heboh dibicarakan oleh kebanyakan orang? Apa yang saya mau sampaikan itu adalah bagaimana sebenarnya kita harus memahami kitab Wahyu. Lalu nanti saya akan menolong kita, sebenarnya angka 66 itu apa sebenarnya menurut Alkitab. Oke, jadi nantikan di video saya yang berikutnya di akhir zaman part 2 ya. Oke.